Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya dari Rahman Wal Hidayat. Saya dari kelas TI 233. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sekaitan Ciper. Nah, apa itu Skytel Chipper? Skytel Chipper ini adalah salah satu metode kriptografi tertua yang tercatat yang digunakan oleh bangsa Sparta di Yunani kuno untuk mengirim pesan militer rahasia. Nah, jadi metode ini itu tergolong sebagai chipper transposisi, yang artinya itu huruf-huruf dari pesan asli hanya diubah posisinya, bukan diganti dengan huruf lain. Nah, slide selanjutnya di sini ada proses enkripsi. Nah, proses enkripsi ini mengubah pesan biasa atau plain text menjadi pesan sandi, yaitu ciphertext. Nah, berikut ada langkah-langkah detailnya. Nah, yang pertama itu siapkan kunci dan pesan. Pesan aslinya di sini saya memasukkan kirim bantuan segera. Nah, kuncinya ini kita menggunakan diameter tongkat yang setara dengan 4 kolom tulisan. Terus kemudian nomor 2, kita melilitkan pita dan tulis pesan secara rapat pada tongkat yang tadi. Kemudian ditulis secara horizontal dari kiri ke kanan di sepanjang tongkat. Nah, kemudian yang ketiga, lepaskan pita untuk mendapatkan ciphertext. Nah, setelah pita ini dilepaskan dari tongkat, maka urutan hurufnya itu akan menjadi acak untuk mendapatkan pesan sandi atau disebut juga ciphertext. Nah, kemudian teksnya itu dibaca secara vertikal dari atas sampai ke bawah per kolom. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, terus di sini ada juga proses dekripsi. Nah, proses dekripsi ini adalah kebalikannya dari enkripsi yang tadi. Nah, di mana itu penerima yang sah mengubah pesan sandi kembali menjadi pesan asli. Nah, cara-caranya yang pertama, siapkan kunci dan ciphertext. Nah, ciphertext itu yang tadi hasil dari enkripsinya. Kemudian kuncinya itu menggunakan tongkat Skytel dengan diameter yang sama persis setara 4 kolom. Nah, yang kedua itu penerima melilitkan pita yang berisi pesan sandi pada tongkat kuncinya, dan kemudian huruf-huruf dari ciphertext akan kembali membentuk kolom-kolom seperti saat ditulis. Dan yang ketiga, pesan asli itu maka akan muncul. Dan yang terbaca itu kirim bantuan segera. Itu. Itu hasil dari dekripsi. Nah, kemudian masuk ke flowchart Spidal Keeper. Nah, yang sebelah kiri ini ada flowchart enkripsi. Yang mana diawali dengan mulai, proses enkripsi dimulai. Dan kedua, itu input pesan dengan dan diameter. Kita memasukkan dua hal. Yang pertama itu teks asli yang ingin dirahasiakan. Dan yang kedua itu kunci rahasia yang menentukan jumlah baris pada matriks. Nah, yang ketiga, bersihkan pesan. Nah, pesan ini diubah ke format standar agar mudah diolah. Biasanya itu dengan menghapus spasi dan mengubah semua huruf menjadi huruf besar atau kecil. Dan yang keempat itu hitung jumlah kolom berdasarkan panjang pesan dan diameter. Nah, sistem menghitung ini ada berapa banyak kolom yang kita butuhkan untuk menampung seluruh pesan. Dan yang kelima itu buat matriks atau sebuah kotak-kotak kosong disesuaikan dengan jumlah baris atau diameter. Dan yang keenam, isi matriks pebaris pesan yang sudah bersih dimasukkan ke dalam matriks satu persatu. Baru disitulah kita bisa mensimulasikan proses menulis di atas pita yang melilit di tongkat Skytel. Dan yang ketujuh itu baca matriks per kolom. Nah, disinilah kuncinya. Teks itu dibaca kembali dari metrik, tetapi dengan urutan yang berbeda, yaitu dari atas ke bawah untuk setiap kolom. Untuk bagaimana mensimulasikan pita yang sudah dilepas dari tongkat.
Dan yang kedelapan itu buat ciphertext. Nah, ciphertext itu huruf-huruf yang bisa dibaca per kolom tadi itu digabungkan menjadi satu teks panjang. Nah, ini adalah pesan rahasia. Dan yang kesembilan, tampilan hasilnya ciphertext atau pesan itu sudah terenkripsi atau sudah ditampilkan di dalam tongkat SkyTel tadi. Nah, selanjutnya pindah ke flowchart dekripsi SkyTel. Nah, yang mana ini sama diawali dengan mulai dulu proses dekripsi. Eh, ini memecahkan sandi. Nah, yang pertama itu input ciphertext. Nah, kita memasukkan dua data. Yang pertama itu ciphertext. Pesan acak yang ingin dipecahkan. Contoh yang tadi, pesan acak kirim bantuan segera. Nah, kemudian menyediakan kunci rahasia yaitu jumlah baris yang sama dengan yang digunakan saat enkripsi. Nah, yang ketiga itu hitung panjang ciphertext. Nah, sistem ini menghitung ada berapa total huruf dalam pesan acak tersebut. Nah, yang keempat itu hitung jumlah kolom. Nah, yang mana sistem ini menghitung ulang berapa banyak kolom yang dibutuhkan untuk membuat grid atau kotak-kotak dengan cara membagi panjang ciphertext. Yang kelima, yang keenam, isi metrik per kolom secara vertikal. Nah, ini adalah langkah kunci. Nah, pesan acak yang dimasukkan ke dalam matriks itu dengan urutan dari atas ke bawah. Nah, untuk mengisi kolom pertama sampai penuh, lalu dilanjut ke kolom yang kedua dan seterusnya. Nah, yang ketujuh, membaca metrik per baris secara horizontal. Setelah metrik ini terisi penuh, pesan asli itu akan terungkap dengan membacanya secara normal, yaitu dari kiri ke kanan secara horizontal. Dan yang ke-8 itu kita menggabungkan menjadi plain text, huruf-huruf yang dibaca secara horizontal tadi. Satukan jadi satu kalimat yang utuh. Dan yang kesembilan, hapus padding di akhir. Nah, jika huruf tambahan yang digunakan saat enkripsi itu ada huruf X di akhir, itu harus dihapus bersih karena itu tidak berguna. Dan yang ke-10, maka pesan asli itu akan berhasil terpecahkan. Nah, slide selanjutnya di sini saya sudah mengimplementasikan pemrograman SkyTel Chipper. Nah, berikut kode pemrogramannya untuk SkyTel Chipper. Nah, di sini saya memasukkan pesan halo dunia. Nah, di sini saya minta untuk mengeluarkan plain text, ciphertext-nya sama dekripsinya, Pak, sama enkripsinya juga ada. Nah, ini hasilnya dari pemrograman yang sudah saya coba. Nah, plain text-nya itu yang saya ingin kirim itu halo dunia. Nah, pesan yang ingin dijadikan rahasia kodenya itu menjadi seperti ini: HOIADAL UXLNX. Nah, ini hasil dari ciphertext. Nah, kemudian didekripsi oleh penerima hasil. Nah, itu hasil dari pemrograman yang sudah saya buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.